Denpasar diberikan tugas untuk men-share atau bagaimana pengalaman Kota Denpasar dalam melaksanakan social contracting. Ya, kalau social contracting tepatnya kalau silahkan kita melaksanakan swakelola tipe 3 gitu. Swakelola tipe 3. Tapi sebelumnya yang mengaturkan kami lumat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam bajikan, salam sejahtera kita semua ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan social contracting sebenarnya ada di untuk pilot projectnya ada di 6 kabupaten kota di Indonesia ya. Tetapi yang baru bisa terlaksana hanya di Kota Denpasar saja. Nah, itu menurut penilaian dari Coalition Indonesia Coalition lah, bahwa untuk tahun 2024 baru di Kota Denpasar saja yang bisa dilaksanakan. Nah, kabupaten kota lainnya belum ya. Kemudian kami kemarin ada pertemuan di Jakarta terkait dengan social contracting juga, bahwa di tahun 2024 ini social contracting sudah diperluas ke 24 kabupaten kota. Nah, kemarin di Jakarta yang menjadi rujukan adalah yang sudah melaksanakan juga Medan. Jadi kemarin Jakarta disuruh mempresentasikan Denpasar dan Medan yang menjadi rujukan. Nah, itu sekilas tentang social contracting atau istilahnya pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 3 gitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan sekilas Kota Denpasar. Kota Denpasar dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Februari 1992. Jadi setiap tanggal 27 ada keramaian di Kota Denpasar. Itu adalah hari ulang tahunnya Kota Denpasar setiap tanggal 27 Februari. Nah, kalau jumlah penduduk 762.484 jiwa. Kemudian luas wilayahnya tidaklah begitu luas, hanya 2,18% dari wilayah Provinsi Bali ya. Hanya 127,78 km persegi. Nah, wilayahnya tidaklah begitu luas, tapi kalau kita lihat perkembangannya di Kota Denpasar sangat besar, tingkat kepadatan penduduk juga cukup tinggi ya. Nah, terdiri dari 4 kecamatan dengan 43 desa kelurahan. Kalau kita lihat peta fasilitas pelayanan kesehatan, tes dan pengobatan HIV di Kota Denpasar, nah untuk konseling itu ada 33 paskes, untuk PDP ada 31 paskes, kemudian untuk rujukan laboratorium pemeriksaan viral load, tes viral load itu ada 7 TCM dan 1 EWOD. Nah, ini ada 8 ya, 8 laboratorium rujukan untuk melaksanakan tes viral load. Kalau kita lihat perkembangan kasus HIV/AIDS dari tahun 2001 sampai dengan 2025 ya. Kalau kita lihat di 2015 kasusnya tercatat paling tinggi. Nah, kemudian berikutnya mengikuti perkembangan begitu di tahun 2024 itu sudah ada melandai. Nah, itu perkembangan kasus di 2015 dengan kasus paling tinggi. Nah, kalau kita lihat menurut kelompok umur, bahwa kelompok umur produktif itu yang paling tinggi kasus-kasus HIV di Kota Denpasar. Kalau golongan umur 20 sampai 29 itu 37%. Nah, kemudian golongan 39 tahun itu 34%, 40-49 itu 16%. Jadi untuk kasus itu berada di kelompok usaha produktif. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Nah, ini kondisi di Kota Denpasar. Kemudian untuk kelompok risiko, menurut risiko di kelompok heteroseksual menduduki peringkat tertinggi dan diikuti dengan kelompok homoseksual. Nah, itu dua kelompok itu kondisinya terjadi kasus-kasusnya yang sangat tinggi. Nah itulah menjadi dasar kita kenapa kita melaksanakan social contracting atau pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 3 di Kota Denpasar. Nah, juga yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan swakelola tipe 3 adalah begini. Tujuan pengendalian HIV/AIDS di tahun 2030 itu adalah zero, getting to zero ya. Artinya tidak ada lagi kasus baru infeksi, tidak ada kasus HIV baru, kemudian tidak ada kematian akibat
dan juga tidak ada diskriminasi. Nah, kemudian jalur cepat yang digunakan itu adalah stop 95 harus kita temukan kasusnya itu. 95% harus diketahui status kasus HIV itu. Kemudian 95% harus diobati, 95% harus hasil tes viral itu tersuppresi. Nah, sehingga kalau hasil tes viral sudah 95% tersuppresi, nah sudah bukan lagi menjadi potensi ancaman atau menularkan lagi di masyarakat. Nah, ini yang mencapai inilah. Saya rasa ini mencapai kondisi seperti ini cukup susah ya. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita akan bisa mencapai itu gitu, hasil kita. Dengan sendirinya harus membutuhkan sinergisitas semua sektor. Nah, berkaca dari cascade kasus HIV di Kota Denpasar sampai dengan Maret 25 bahwa estimasi ODIP di Kota Denpasar itu sebanyak 12.542. Nah, 95% pertama, artinya ODIP ditemukan dan masih hidup itu kita baru bisa mencapai 94%. Ini 1% masih kita di bawah targetnya. Kemudian ODIP pernah masuk perawatan 11.627. 215 itu hilang setelah didiagnosa atau masuk perawatan. Nah, kemudian ODIP pernah mulai ART sebanyak 8.367. Nah, disinilah permasalahan sudah jelas kita lihat bahwa di sini ada potensi loss to follow up sebesar 3.260 orang, 60 kasus ini. Nah, inilah yang menjadi problem kita juga diobati ODIP on ART. ODIP on ART kita baru mencapai 54% ya. Nah, coba bayangkan di sini. Dari sekian estimasi ODIP sekian yang ditemukan, kita baru bisa on ART itu 54%. Berarti 95% kedua kita itu belum tercapai di Kota Denpasar ya. Nah, begitu juga dengan 95% yang ketiga, ini belum kita capai. Dengan kondisi seperti ini juga kita bagaimana kita bisa mencapai end of HIV di tahun 2030. Nah, berikut gambaran sekilas tentang program penanggulangan HIV di Kota Denpasar tahun 2023-2025. Nah, kita ada 2 pos anggaran ya, yang tadi sudah disebutkan teman-teman dalam kuis itu untuk pengelolaan pelayanan kesehatan dengan orang risiko terinfeksi. Nah, itu di kode tadi sudah disebutkan yang berapa, dan juga ada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan HIV. Nah, ini kita membagi peran. Yang pertama, peran diambil di sana dilaksanakan oleh KPA, Komisi Penanggulangan Kota Denpasar. Kemudian subkegiatan kedua ada di Dinas Kesehatan Kota. Nah, kalau kita lihat tren anggaran kita dari 2023, 2024, 2025, ini sudah terlihat ada peningkatan anggaran. Jadi pemerintah Kota Denpasar sangat komit terhadap upaya pencegahan dan pengendalian HIV dalam rangka mencapai tujuan di 2030. Terus, nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana peta jalan sosial kontrakting di Kota Denpasar. Nah, diawali dengan kick off social contracting project di Jakarta kalau tidak salah tahun 2022. Nah, berikutnya ada pelatihan lobby dan advokasi oleh Konsel SM. Berikutnya ada sosialisasi Perpres nomor 12 tahun 2021 dan juga per LKPP nomor 3 2021. Nah, di sana bagaimana pimpinan OPD diberikan pemaparan biar ada pemahaman terhadap social contracting atau swakelola tipe 3 ini. Kemudian ada bintang penyusunan proposal kepada LSM. Nah, di sini LSM diajarkan bagaimana menyusun proposal terkait dengan kegiatan social contracting. Berikutnya ada dukungan Wali Kota Denpasar terhadap pengadaan barang jasa melalui swakelola tipe 3 ini. Bapak Wakil Wali Kota Denpasar selaku Ketua Pelaksana KPA Kota Denpasar ini sangat komit sekali terhadap upaya pencegahan dan pengendalian HIV di Kota Denpasar. Nah, beliau sangat mendukung dilaksanakan dengan swakelola tipe 3 di Kota Denpasar. Nah, kami di jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar membuat telahan atau kajian terhadap dengan isu-isu P2HIV.
yang ada di Kota Denpasar. Kami kebetulan di Kota Denpasar ada kode khusus rekening yang untuk melaksanakan swakelola tipe 3 itu. Ada di program kegiatan, subkegiatan, nah di kode rekening belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Nah, di sanalah kami bisa mencantumkan kegiatan swakelola ini. Nah, kemudian penyusunan anggaran melalui RKA, dan setelah ada DES dan setujui oleh pimpinan dan sudah menjadi DPA dan disahkan, nah, di sanalah kita baru mulai melaksanakan kegiatan itu. Pertama melalui kita harus membentuk timnya. Tim berdasarkan SK dari pengguna anggaran, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, pembentukan tim persiapan dan tim pengawasan. Nah, kemudian di sana kita bentuk tim persiapan, mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pengadaan swakelola tipe 3. Nah, tim pengawas juga dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. Nah, itu tim-tim sudah kita bentuk. Nah, setelah bentuk tim itu baru kita bisa melaksanakan. Kita menyurati LSM, tapi LSM yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk kita ajak kolaborasi dalam pelaksanaan swakelola tipe 3. Nah, kita dasar hukumnya kan ada Perpres, tadi sudah kami sebutkan, ada peraturan LKPP nomor 3 2021 tentang pedoman swakelola. Nah, di sini di pedoman ini sudah jelas-jelas sekali bahwa sudah kuat dasar hukumnya untuk melaksanakan swakelola tipe 3 di Kota Denpasar. Nah, kalau tipe dan penyelenggaraan ini sudah umum, ini Bapak Ibu bisa baca-baca di per LKPP nomor 23 tahun 2001, 3/2001 itu bisa dibaca nih. Kemudian ini swakelola tipe 3 tadi sudah kami sebutkan, mengerjakan program tertentu dengan pendanaan kita dari APBD. Kita memiliki dana, tapi terus terang aja ke masalah tenaga yang untuk melaksanakan program di Eropa, terus terang aja untuk menjangkau kelompok komunitas mungkin lebih tepat diberikan kepada LSM atau yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian peluang sesuai dengan Perpres dan peraturan KPP. Jadi strategi kita ini membangun kemitraan dengan LSM yang memiliki keahlian khusus. Nah, kita anggap bahwa LSM yang ada kita ada sebagai partner itu kita anggap memiliki keahlian khusus di bidangnya, karena dia tuh sebagai komunitas dengan sendirinya mereka memiliki akses yang lebih besar dibandingkan dengan kita ya. Di samping itu metode untuk penegakan HIP sekarang itu istilahnya sekarang public private community partnership, artinya ada kolaborasi antara peran pemerintah, swasta dan komunitas. Itu sekarang metode, artinya pola untuk kegiatan penanggulangan HIP. Nah, kalau untuk melaksanakan swakelola tipe 3 itu dengan sendirinya LSM itu harus memenuhi 8 kriteria inilah. Berbadan hukum yang disahkan dengan dari Kemenkumham, mempunyai status paling keterangan pajak, struktur organisasi ada, AEDRT ada, mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian personel tetap mempunyai atau menguasai kantornya juga harus memiliki kantor tetap, dan kemudian harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut. Artinya inilah 8 poin ini yang harus dipenuhi oleh LSM terkait dengan swakelola tipe 3. Artinya di sini kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian itu lebih mengedepankan adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, pihak swasta dan komunitas. Nah, untuk swakelola tipe 3 yang kita laksanakan di Kota Denpasar ya tahun 2024, dia berada di program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatannya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM, UKP, rujukan tingkat daerah, dengan subkegiatannya adalah pengelolaan pelayanan kesehatan dengan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Kemudian di kode rekening mana kita masukkan? Nah, di sini di kode rekening 510205020001, yaitu belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Nah, kami di Kota Denpasar sudah di kode rekening ini kami cantumkan
Dan kami sudah melaksanakan kegiatan swakelola tipe 3 di Kota Denpasar dari tahun 2024 sudah kita laksanakan, kemudian di tahun 2025 ini sudah berlanjut ya. Kalau di tahun 2024 kami menganggarkan dana untuk kegiatan swakelola tipe 3 sebesar Rp115.305.000 dengan kegiatan, nah ini dua kegiatan ya. Kegiatan orientasi SOGSC dan HKSR bagi petugas layanan kesehatan. Nah, ini datanya sebesar 46.465.000. Kemudian penjangkauan loss to follow up. Nah, kita melaksanakan mengingat loss to follow up di Kota Denpasar cukup tinggi, maka kita melaksanakan penjangkauan loss to follow up dan juga notifikasi pasangan ya, pasangan ODIP. Hasilnya gimana? Nah, ini untuk kegiatan orientasi sexual orientation, gender identity expression and sex characteristic, kita melatih 20 orang. Bukan kita, artinya LSM yang kita ajak bermitra atau berkolaborasi dalam ini Yayasan Gaya Dewata sudah melatih 20 orang ya, sasarannya petugas layanan kesehatan, kemudian pendamping ODA dan penjaga kelompok berisiko terinfeksi HIV. Nah, kemudian untuk Yayasan Spirit Pramasita, kegiatannya penjangkauan loss to follow up dan notifikasi pasangan. Nah, di sini kita mentargetkan 100 audit ya. 100 audit kita targetkan di tahun pertama di 2024 ya. Nah, kemudian untuk notifikasi pasangan kita targetkan 100. Dari 100 itu kita tes satu yang reaktif, nah itu langsung kita rujuk on ART ya. Itu kemudian sasaran berikutnya adalah, nah ini kegiatan kita di 2024. Kami kedatangan Indonesia Aid Coalition, nah, itu dari Aid Coalition menyampaikan kepada kita melalui audiensi dengan Bapak Wakil Wali Kota di ruangannya Bapak Wakil Wali Kota bahwa hanya dari 6 daerah pilot project pelaksanaan sosial kontraktor yang ada swakelola tipe 3 itu hanya Denpasar saja yang sudah melaksanakan, dan 5 kabupaten itu belum. Ini bukan 5 kabupaten kota lain yang ditunjuk belum. Nah, kemudian Niki juga di waktu yang sama juga akan melaksanakan audiensi dengan Bapeda ya. Nah, di sini Bapeda Kota Denpasar sangat komitmen juga, beliau tetap mendukung anggaran untuk pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 3 dan terus dikawal, dan nanti sehingga tahun 2025 ini juga kita sudah bisa menganggarkan lebih dari yang kemarin, yang tahun 2024. Kalau di tahun 2024 kita menganggarkan 115 juta sekian, kalau di tahun 2024 ini di 2025 ini kita menganggarkan menjadi 281 juta sekian. Nah, itu ada peningkatan anggaran dan juga peningkatan kegiatan. Nah, ini di program, kegiatan, subkegiatan, kalau dari rekening sama, nah total anggarannya saja yang berubah seperti yang kami sebutkan tadi menjadi 281.645.380 rupiah. Nah, dengan kegiatan di tahun 2025 ini adalah penjangkauan loss to follow up. Kita anggarkan 57.366.000. Kemudian ada pemetaan populasi kunci. Kita anggarkan 25 juta. Dan yang ketiga adalah jasa tenaga penjangkau dan badis atau pendamping ODIP. Nah, ini kita anggarkan. Kenapa kita menganggarkan ini? Karena kita memiliki tenaga dulu yang tenaga ini kan sudah menjadi tenaga P3K. Nah, ini sudah menjadi di P3K. Kemudian kan tidak boleh tenaga kontrak lagi. Kemudian kami juga memiliki kekurangan tenaga pelbadis di puskesmas. Nah, berdasarkan analisa kami kekurangan lagi 5, sehingga kami menganggarkan untuk tenaga penjangkauan dan badis atau pendamping ODIP ini kita menganggarkan untuk 5 orang selama setahun. Nah, kita anggarkan 199.269.380 rupiah. Jadi anggaran yang kami sediakan untuk swakelola tipe 3 di tahun 2025 sudah berhasil kami tingkatkan. Ini tidak lepas dari komitmen pimpinan kami di Kota Denpasar dan juga Bapeda yang selalu mengawal apa kebutuhan anggaran kita untuk swakelola tipe 3 ini, sehingga kami bisa merealisasikannya. Mudah-mudahan di tahun keberlangsungannya atau sustainability di tahun 2026
kami juga sudah menganggarkan untuk kegiatan swakelola tipe 3. Karena kegiatan ini perlu keberlangsungan kan? Karena mengingat sekarang LSM sekarang yang dibiayai oleh donatur dari luar itu sekarang kan sudah mulai berkurang. Nah, kami sudah mulai diancang-ancang disarankan agar sudah mulai mengalokasikan di APBD atau anggaran di daerah itu untuk melaksanakan kegiatan karena anggaran untuk LSM itu kan sekarang akan semakin berkurang dan bahkan akan mungkin dihentikan. Nah, itu dasar kami untuk bagaimana kami bisa tetap melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Denpasar. Jadi kami menyimpulkan bahwa penerapan swakelola tipe 3 diharapkan dapat mengatasi kendala program HIV di Kota Denpasar untuk mendukung percepatan eliminasi HIV/AIDS di tahun 2030. Nah, kami menyadari bahwa kami belum bisa berbuat banyak. Dari sekian kasus low to follow-up di Kota Denpasar, kita baru memulainya. Jadi kita sudah di tahun 2024 kita jangkau 100, tapi itu tidak semuanya mau kembali ke ART. Ada berbagai alasannya. Yang penting kita jangkau dulu, kita bisa pantau bahwa ini bisa kita pantau. Tetap kita lakukan pendekatan bagaimana yang menunda atau yang menolak on ARP itu kita bisa rangkul, bisa kembali on ARP. Nah, kata penutup dari kami di Kota Denpasar bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil dulu. Okay? Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Jika ada hal yang kurang benar, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, luar biasa sekali Pak Kabid P2 Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Terbayang Bapak Ibu untuk sosial kontraktingnya? Bagaimana kira-kira? Mengganggukah di anggaran-anggaran Bapak Ibu ke depannya? Gimana Bapak Ibu? Coba Karangasem dulu. Bapak nanti ya pertanyaannya lanjut ini. Karangasem gimana kira-kira? Kemarin pertanyaan saya Mbak Rina. Mbak Rina mana? Oh. Ya, dulu Pak. Mbak Rina mana? Kemarin begini, pertanyaan saya, Karangasem sudah ada NPHD dengan PPTI kan? Yang muncul di situ PPTI kan namanya. Nah, itu saya tanya dulu sama pusat, katanya itu bisa sudah disebutkan social contracting, walaupun tidak misalnya swakelola kemarin dari pusat. Jadi bisa kami akui bahwa Kabupaten Karangasem sudah melaksanakan social contracting. Gitu. Karena prosesnya beda sama Kota Denpasar dengan LSM-nya. Oke, jika catatannya kemarin juga saya dapat dengan PPTI, kemudian karena Bali ini PPTI-nya masih kuat ya. Kemarin saya mendorong juga Jembrana, ayo dong buat proposal lagi, hidupkan lagi anggaran hibah PPTI di Jembrana. Baru ditanya kemarin Karangasem berapa nganggarin PPTI? 45. Oh, berarti kan ada sentuhan-sentuhan hangat dari gimana nih megang programnya. Ayo bersama kita kejar. Ya, karena untuk tuberkulosis swakelolanya belum ada. Karena Karangasem sudah ini. Besok di situ tuh yang punya laporan tuh. Oh, ternyata udah. Oke ya? Ya, jadi Pak Kabid kita simpan dulu nanti pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada 4 kabupaten kota yang belum paparan Bapedanya yang siap. Mungkin Kabupaten Jembrana dulu, kemudian Gianyar, selanjutnya Badung, dan terakhir baru Denpasar. Bapak terakhir aja ya. Oke, jadi materi udah masuk semua. Silakan Pak Kabid PPM Jembrana untuk hadir di depan. Nggak boleh. Baik, terima kasih Bu Ari atas waktu yang diberikan. Izin Pak Kabid PPM lagi dan Pak Kabid, kami dari Jembrana mencoba untuk melaporkan tentang kegiatan
RSSH ATM di Kabupaten Jemberana. Dulu. Kami tidak ada pantun, mohon maaf. Ya, sebelum lanjut yang aturkan panglima Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ini. Izin ini teman-teman Bapak Ibu, karena habis makan siang itu momennya mungkin agak kurang semangat, tapi karena memang kewajiban kami di Kabupaten Jemberana untuk melaporkan kaitan dengan kegiatan kami bersama Adinkes di Kabupaten Jemberana. Paparannya udah ada boleh ya? Tapi lanjut saja nih Bapak Ibu, terutama dari tim Adinkes Pusat. Kami di Kabupaten Jemberana adalah wilayah kabupaten paling barat di Provinsi Bali. Ada Pelabuhan Gilimanuk yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Lanjut mungkin oh ini ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami adalah kabupaten paling barat. Wilayah administrasi kami ada 5 kecamatan, 41 desa dan 10 kelurahan, dan kita memiliki 10 puskesmas. Di masing-masing kecamatan ada 2 puskesmas. Karena kami sudah diberikan template oleh Bu Ayu, kita langsung saja, karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid dari provinsi, kemudian ini juga sudah. Kemudian kita dengan visi misi Kabupaten Jemberana dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visinya adalah mengikuti visi Provinsi Bali. Namun saat kerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Jemberana menuju Jemberana yang maju, harmoni dan bermartabat dengan membangun alam dan budaya. Kemudian dari visi itu dijabarkan menjadi 4 misi. Yang pertama, menjaga manusia untuk mewujudkan masyarakat Jemberana yang berdaya saing dan mandiri. Kemudian misi kedua, menjaga alam dan lingkungan untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah serta dapat mengakomodir kehidupan Jemberana. Kemudian misi ketiga, menjaga agama, budaya, adat dan tradisi Jemberana. Dan terakhir misi keempat, mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif. Nah, kaitan dengan Dinas Kesehatan itu mengampu misi yang pertama. Dari misi yang pertama dilaksanakan melalui 25 program unggulan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jemberana. Dan khusus untuk di Dinas Kesehatan, dari misi pertama itu ada untuk yang program ke-7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kemudian dari template kita dapat kami laporkan bahwa analisis situasi epidemi AIDS, tuberkulosis dan malaria di Kabupaten Jemberana, untuk temuan kasus baru HIV dari tahun 2022 89, 90 dan di tahun 2024 79. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh Bapak Ibu sampai dengan situasi pengobatan malaria, ada progresnya seperti ini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Dinas Kesehatan. Kemudian untuk belanja pencegahan dan penanggulangan ATM di Kabupaten Jemberana, dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 sampai dengan 2025 melalui program dan kegiatan dan subkegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, ada 5 subkegiatan, baik itu HIV, tuberkulosis maupun malaria. Progresnya adalah seperti ini. Untuk di tahun 2022 sampai 2025 itu yang terakhir, kalau 42 itu mungkin pelayanan untuk malaria tetap ada.
Kemudian kita lanjut ke, nah ini yang kemarin izin Bu Ayu. Yang mana? AHF. Balik berarti ya? Enggak, yang donor AHF-nya belum masuk, nanti minta ya. Oh iya, terima kasih Bu Ayu. Ini kemarin kita koordinasi yang masuk baru TBC untuk global panennya. Di tahun 2023 sebanyak 109.382.755 rupiah. Kemudian di tahun 2024 151.121.736, dan di tahun 2025 di TBC-nya 136.773.268. Kemudian realisasi anggarannya untuk di program dan kegiatan maupun subkegiatan di 5 subkegiatan yang ada di Dinas Kesehatan, ini bisa kita lihat progresnya seperti ini. Nah, ini yang kaitan dengan dana-dana APBD selain Dinas Kesehatan, ada dari Dinas PMD, kemudian Kominfo. Di tahun 2024 hanya Dinas PMD, kemudian di tahun 2025 bertambah setelah kita hasil koordinasi dengan teman-teman di Adinkes, ada dari Dinas PMD, kemudian Kominfo, dan Dinas PPA BPKB. Dan lanjut kaitan dengan progres di RPJMD, mungkin dapat kami laporkan juga kepada Pak Kabid. Kami di Kabupaten Jemberana dari hari Rabu dan Kamis kemarin kita sudah melaksanakan forum Brainstra, dan untuk RPJMD sudah evaluasi di provinsi, dan kita sudah melaksanakan pembahasan ranperdanya di kabupaten untuk kita majukan harmonisasi di provinsi dan Kementerian Hukum Kanwil Bali. Kemarin juga kita sesuai dengan arahan dari provinsi, kita coba sama mekanismenya melalui fokus ke masing-masing misi untuk prioritas pembangunan yang ada di visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Ini progresnya kita sudah ada di PMD sampai dengan 2026 sampai dengan 2030, kemudian Kominfo, kemudian di PPA PPKB, Dinas Pendidikan, dan ada juga di PU. Dan kemarin juga kita sampaikan karena Posyandu kita juga sekarang melayani 6 SPM. Nah, sekalian juga ada di Dinas Sosial sesuai dengan nah, kemudian kita berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman Adinkes di tahun 2024 di masing-masing kecamatan untuk penganggaran dukungan ATM. Di Kecamatan Pukutatan ada 3 desa, Mundoyo 3 desa, Jemberana 1 desa, Negara 1 desa, dan Melayu 2 desa. Kemudian di tahun 2025 kita koordinasi dengan teman-teman Dinas PMD bertambah menjadi 16 desa, dan rinciannya adalah di Pukutatan 5 desa, di Mundoyo 3 desa, Jemberana 2 desa, Negara 3 desa, dan Melayu 3 desa. Dan kami selalu koordinasi untuk terus berkoordinasi dengan Dinas PMD karena ada di sana kaitan dengan anggaran untuk ADD desanya. Nah, ini rinciannya nanti mungkin bisa dilihat kaitan dengan penganggaran di masing-masing desa khusus untuk di tahun 2024 dan 2025. Nah, kaitan dengan dukungan dana, memang ini belum ada di kami di Kabupaten Jemberana. Kemudian tapi kemarin ada juga teman-teman PMI ya yang melaporkan, cuma mohon maaf rigid angkanya kami belum bisa tampilkan. Nah, kemarin di tahun 2024 sampai dengan tahun 2024 kaitan dengan penganggaran masih difokuskan di Dinas Kesehatan, Pak. Tapi hasil koordinasi kami dengan teman-teman Adinkes, baru di tahun 2025 kita bisa pecah ke masing-masing puskesmas, Pak. Untuk Dinas Kesehatan masih, kemudian di masing-masing puskesmas untuk subkegiatan di
5 subkegiatan yang menangani ATM. Ini besaran anggarannya untuk di tahun 2025. Di masing-masing subkegiatan sudah ada di masing-masing puskesmas yang sudah kami sampaikan tadi, ada 10 puskesmas, di masing-masing kecamatan ada 2 puskesmas. Yang terakhir mungkin tantangan dan solusi. Tantangannya di kami memang mungkin sama dengan teman-teman di kabupaten kota di Bali. Yang pertama, bagaimana stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menghambat upaya pencegahan dan pengobatan yang dilaksanakan oleh tim maupun dari teman-teman dinas kesehatan. Kemudian ini juga kita rasakan karena memang setelah adanya teman-teman Adinkes, kita sudah mulai berusaha untuk berkoordinasi dengan teman-teman baik BUMN, BUMD dan kemitraan swasta, dan kemarin kita ada pelaksanaan forum kemitraan, sudah beberapa diundang, contoh kemarin ada di Perumda, PDAM maupun dari Bank BPD. Kemudian solusinya adalah komitmen pemerintah Kabupaten Merana melalui kegiatan penguatan forum kemitraan untuk ATM berkolaborasi dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Adinkes. Kemudian kewaspadaan terhadap kasus-kasus impor dari luar daerah yang dibawa masuk ke wilayah Kabupaten Merana harus menjadi perhatian semua pihak. Ini menarik karena kami berdekatan dengan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kemudian ada juga kesan informasi kan ada beberapa yang dari kota, karena sudah bagaimana nanti mereka datang ke Kabupaten Jemberana. Kemudian yang ketiga, membangun komitmen dan kesepakatan bersama dalam penanggulangan ATM menuju eliminasi di tahun 2030.